الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعلنا للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan, bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian, melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di Jumat terakhir daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah atau bulan haji adalah bulan ke-12 daripada tahun Hijriyah. Tinggal beberapa hari lagi, insya Allah kita akan sampai kepada bulan Muharram, yaitu bulan tahun baru bagi umat Islam. Ada 3 poin yang harus kita siapkan dan harus kita lakukan di dalam menyambut daripada bulan Muharram, tahun baru Islam. Wa ma'nal haram, apakah yang dimaksud dengan Muharram itu? Annal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban. Sesungguhnya siapa orang yang melakukan perbuatan maksiat di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, asyaddu 'iqaban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa yang teramat berat. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban, dan siapa orang yang berusaha melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Dan bulan Muharram adalah mengandung peristiwa yang amat penting, yaitu bulan kemenangannya para nabi dan rasul. Pada bulan Muharram, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah terima taubatnya. Dan pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada Nabi Ibrahim dari kobaran api Raja Namrud. Dan pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam atas penyakitnya. Dan pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan
kepada Nabi Musa daripada bala tentara Fir'aun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan bulan Muharram juga adalah pertama di dalam kalender Hijriah yang mempunyai keutamaan dan makna sangat penting bagi seluruh umat Islam. Pada bulan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Tak hanya itu saja, di bulan Muharram juga terdapat hari-hari yang begitu istimewa, yaitu hari Tasu'a dan hari Asyura. Atas aduan dari Abu Musa, Sayyidina Umar kemudian menerbitkan daripada kalender Islam. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Sayyidina Umar memutuskan bahwa awal daripada kalender Islam dimulai daripada tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Dan kita harus mengingat bahwa tahun baru kita selaku umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di bulan Muharram, bukan berada di awal daripada Januari. Ini kadang-kadang kita salah kaprah untuk memahami daripada tahun baru Islam kita. Kita lebih mengutamakan tahun baru Masehi dibandingkan tahun baru Islam. Poin yang pertama dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah, hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab. Wazinuha qabla an tunazzanu. Dan timbanglah daripada amal kebaikanmu dan amal keburukanmu sebelum amal-amalmu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna rajula gal, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun nas khair. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Galaman tala amruhu wa hasuna amaluh. Dia yang ketika Allah kasih sehat, Allah kasih umur, wa hasuna amaluh, dia berusaha untuk melakukan banyak amal kebaikan. Qala fa'ayyun nasu syarr. Dan siapakah manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Qala man tala amru wa sa'a amalu. Ketika seseorang itu Allah panjangkan umurnya, Allah kasih kesempatan, Allah kasih sehat, tetapi orang tersebut banyak melakukan keburukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah sudah memberikan kesempatan kita, umur, kesehatan, tidak lain dan tidak bukan hal itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih Allah kasih kesempatan umur dan kesehatan, bahkan Allah menyatakan, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa orang yang ketika Allah panjangkan umurnya, nunakisu fil khalqi, pasti akan berubah kejadian di dalam dirinya. Yang dulunya rambutnya hitam mulai memutih, yang dulu badannya kencang kekar mulai melemah, yang dulu giginya banyak sudah mulai ompong. Nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Atas semua kejadian yang ada pada diri kita, afala ya'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Semua yang ada pada diri kita, rambut mulai memutih, badan mulai melemah, gigi mulai ompong, itu semua kita untuk disuruh berpikir.
bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan daripada dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana umur yang berkah itu? Wa khairul umur barakatuh. Umur yang berkah adalah wa taufiqu fihi lil a'mali salihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk mengerjakan banyak amal-amal saleh. Wal khairatil khassati wal afiyah. Dan semata-mata dia berusaha untuk melakukan banyak kebaikan, terkhusus baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini bukan besok hari Sabtu atau Ahad, tetapi yang dimaksud hari esok ini adalah hari akhir, hari kiamat, di mana seluruh amal kita Allah perlihatkan. Siapa orang yang ketika di dunia banyak melakukan amal soleh, maka suatu kebahagiaan baginya. Dan jika ketika dia hidup di dunia banyak melakukan amal-amal buruk, perbuatan maksiat, perbuatan mungkarat, perbuatan dosa, maka dia sungguh sangat bersedih dan binasa. Allah sudah memberikan kita umur dan kesempatan. Mari kita manfaatkan di dalam taat ibadah. Di dalam taat ibadah, mengabdi kepada Allah dengan penuh rasa iman, dengan penuh rasa keyakinan, agar kita semua mendapatkan amal yang baik dan mati dalam keadaan bihusnil khatimah. Dan selanjutnya, poin yang kedua dikatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ketika masuk bulan Muharram, maka janganlah engkau menzalimi dirimu sendiri. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu syairallah wala syahrul haram. Di sini Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar daripada syiar-syiar kesucian Allah, dan janganlah kamu melanggar daripada kehormatan bulan-bulan haram. Mari kita jaga bulan haram ini. Adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Afdhulus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Lakukanlah puasa pada bulan Muharram, yaitu hari ke-9 dan hari ke-10. Kemarin di dalam bulan haji kita disunahkan melakukan puasa dari hari pertama sampai hari ke-9. Tetapi intinya hari 8 dan hari ke-9, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Sedangkan di dalam bulan Muharram kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura wa salasat ayyam min kulli syahr. Nabi selalu melakukan puasa setelah bulan suci Ramadan, yaitu pada awal Zulhijjah sampai tanggal 9. Dan beliau melakukan pada tanggal 9 sampai tanggal 10 pada bulan Muharram. Min kulli syahr, dan beliau melakukan puasa di pertengahan bulan, yaitu 13, 14 sampai 15. Inilah amalan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari kita berikan, manfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita
agar kita bisa menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan kita diakui sebagai umat Sayyiduna Muhammad SAW, dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal karamah wal barakah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhum falyu'tikum wa la fikrallahi akbar. Aqimis shalah.